Banjir dan longsor di Sumatera terus memakan korban. Gayu gelondongan yang hanyut di banjir besar menguatkan dugaan gagalnya tata kelola lingkungan di hulu. Dan guna membahasnya, bergabung dari luar studio dua narasumber, sudah ada Daniel Johan, anggota Komisi 4 DPR fraksi PKB, dan Ari Rompas, Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace. Selamat sore, Mas Daniel dan juga Selamat Mas sore, Ari. Mas. Salam buat semua. Selamat Baik, sore. Selamat saya sore, ke Pak Johan. Mas Daniel terlebih dahulu. Mas Daniel, dari Komisi 4 DPR Ya, RI, apakah sudah ada evaluasi dan juga mungkin sedikit informasi terkait penyebab utama terjadinya bencana banjir dan longsor besar di Sumatera ini, terlepas dari memang ada aktivitas hidrometeorologi yang terjadi di sana, Mas Daniel? ya tentu eh, informasi yang ada itu masih simpang siur. Tetapi untuk memastikan semua apa yang terjadi, nanti Komisi 4 rencananya akan memanggil Menteri Kehutanan untuk raker ya pada tanggal 4 Desember Kamis depan untuk meminta penjelasan secara lengkap, secara utuh untuk memahami apa yang terjadi ya. Nah, Mhm, kita berharap mhm, termasuk nanti kita akan meminta data-data yang relevan ya, mhm, baik data-data perizinan-perizinan yang mhm. sempat keluar selama 20 tahun ini Ya. ya, termasuk mungkin data landscape perubahan landscape yang ada di Sumatera dan wilayah-wilayah lain sehingga kita bisa memahami secara lebih utuh sebenarnya ada perubahan sejauh apa Mhm, sehingga memberikan dampak yang begitu dalam saat ini. Karena bencana banjir ini bukan hanya banjir air yang ada, mhm, tetapi juga masyarakat terheran-heran begitu banyaknya mhm. gelondongan kayu, Ya. ya, dan apakah ada perambahan hutan. Nah, itu Mhm. semua harus akan kita tanyakan untuk mendapatkan kepastian dan kejelasan informasi. Baik, saya langsung ke Mas Ari. Mas Ari, dari Greenpeace sendiri sebagai tim kampanye hutan, dengan tadi disampaikan oleh Mas Daniel bahwa tidak hanya air yang turun, tidak hanya tanah yang turun, tapi gelondongan kayu-kayu besar juga ada di sana. Bagaimana Greenpeace melihat hal tersebut? Apakah sudah mulai memetakan penyebab utama terjadinya bencana besar ini, Mas Ari? Ya, gelondongan-gelondongan kayu itu membuktikan fakta Mhm, bahwa ada terjadi aktivitas manusia mhm, di wilayah hulu gitu ya, dan di sepanjang daerah aliran sungai gitu yang terjadi banjir. Nah, gelondongan-gelondongan kayu itu seharusnya itu menjadi petunjuk yang jelas ya. mhm, Jangan kemudian misalnya Kementerian Kehutanan langsung bilang itu bukan berasal dari aktivitas-aktivitas illegal logging. mhm, Padahal itu sangat mudah membuktikan karena selain memang banjir, ini juga terjadi tanah longsor. mhm, Jadi ada sedimen-sedimen atau lumpur akibat dari tanah longsor, termasuk juga gelondongan-gelondongan tersebut. Tapi di dalam gelondongan-gelondongan itu kita bisa membedakan gitu ya, mhm, mana yang digunakan atau ditebang dengan pakai chainsaw gitu ya, dan mana memang akibat dari longsor gitu ya, dan ada kayu-kayu yang atau ranting-ranting yang memang udah tua dan mhm, itu terbawa ke arus-arus sungai. Nah, itu yang mhm, harus dijelaskan ke mana ke mhm, masyarakat hari ini yang memang banyak mhm, sekali bertanya-tanya karena mhm, ini bukan hanya banjir gitu ya, tapi mhm, memang ada material gelondongan kayu yang memang terbawa dan mhm, masuk di sungai dan itu kita saksikan di hampir semua wilayah ya, di Aceh, di Sumatera Utara, termasuk yang di Sumatera Barat. Tapi memang kita melihat bahwa persoalan ada dua hal memang yang memicu banjir di sana. Pertama memang terjadinya siklon tropik gitu ya. mhm, Nah, siklon tropik ini bukan fenomena biasa gitu ya, mhm, karena memang ini baru pertama terjadi dan itu terjadi di wilayah yang garis khatulistiwa. Nah, siklon mhm, tropik ini sebenarnya dia tidak terjadi atau sangat sulit dia muncul di situ. Nah, pertanyaannya kenapa itu terjadi? Nah, ini artinya adalah perubahan iklim sudah memang terjadi dan ini mhm. adalah fakta krisis iklim sudah ada di depan mata sehingga kemudian curah hujan itu semakin tinggi. Nah, di Baik. tengah curah hujan yang semakin tinggi dan kita ketahui bahwa Sumatera ini sudah dari dulu itu sudah dikonversi gitu ya, sudah Mhm, lama hampir
20 tahun sejak awal-awalnya Presiden Soeharto misalnya itu memberikan wilayah-wilayah Sumatera itu sebagian besar untuk konsesi HPH. Kemudian diganti perkebunan sawit, hutan tanaman industri, kemudian ada pertambangan, dan daya dukung dan daya tampung wilayah daerah aliran sungai di Sumatera itu kebanyakan di bawah 30% gitu ya. Oke, Nah ini yang kemudian mengakibatkan daya dukung dan daya tampung daerah aliran sungai itu sudah tidak bisa menjalankan fungsinya lagi, oke, terutama baik, di wilayah-wilayah hulu gitu baik. ya, yang kemudian itu seharusnya menjadi area-area catchment area, tapi kemudian itu sudah juga dijangkau untuk aktivitas-aktivitas manusia, terutama izin-izin konsesi Baik. yang kemudian itu memberi tekanan terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan, termasuk daerah aliran sungai, sehingga kemudian banjir datang dan ketika curah hujannya tinggi, dia tidak bisa menampung lagi, sehingga kemudian Baik, material-material itu masuk ke sungai-sungai yang ada di wilayah ini. Nah, baik, yang jadi baik. penting juga bahwa topografi sungai-sungai yang ada di Sumatera itu kan curam ya, dan Mhm. itu pendek sungai-sungainya itu berbeda misalnya dengan sungai-sungai di Kalimantan. Jadi Baik, memang baik, daya dukung dan daya tampungnya terbatas. Nah, baik. sehingga itu yang mengakibatkan dampaknya begitu besar gitu ya, curah hujan yang tinggi dan daya Mhm, dukung daya tampungnya sudah rusak akibat dari deforestasi, mhm. sehingga itu membuktikan bahwa aktivitas manusia lah yang Baik, mendorong terjadinya banjir dan bencana yang begitu dahsyat ini gitu. baik. Mas Daniel, kita sudah sama-sama mendengarkan apa yang Ya, disampaikan oleh Mas Ari di sana gitu, bahwa ada tanggung jawab, ada peran dari manusia di sana terkait dengan bencana tersebut gitu. Dan kalau kita melihat kan sudah ada konsensi di sana, bahkan disampaikan juga tadi ada berdasarkan penelitian dari Greenpeace bahwa lahan sudah kurang dari 30% yang terjadi di sana sudah beralih fungsi. Bagaimana Anda sebagai pengawas dalam hal ini melihat kondisi tersebut gitu? Karena kalau disampaikan memang baik dari daerah, pusat, dan juga pemberian izin itu juga harus benar-benar melihat kondisi ini tidak hanya bencana berdasarkan bencana hidrometeorologi, tapi ada bencana manusia yang terjadi di sana gitu, dikaitkan oleh manusia di sana. Anda melihatnya seperti apa? Meskipun masih dalam tahap evaluasi saat ini. ya seharusnya itu sangat gamblang ya, bahwa Heeh, itu nggak terjadi hanya secara alami. iya, Dan tadi siklon tropis itu juga sebenarnya bukannya mmm, wilayah kita itu seharusnya bukan menjadi sasaran dari siklon tropis. iya, Artinya, karena tindakan manusia itu mhm, semakin memperkuat anomali cuaca. mhm, Nah, anomali cuaca ini yang sangat kita khawatirkan. Kita harus mmm, hindari, kita harus kurangi, karena kalau anomali cuaca semakin kuat, nanti yang kena bencana bukan hanya Pulau Sumatera, tetapi iya, nanti kita khawatir seluruh pulau di Indonesia pada saat yang bersamaan menghadapi bencana yang sama. Dan itu sangat merugikan Indonesia ya. baik, Pembangunan menjadi nihil nantinya. baik, Nah, kita juga saat ini sedang pembahasan perubahan Undang-Undang 41 mengenai RUU Kehutanan. mhm, Nah, untuk mengantisipasi kita juga akan mendorong agar di dalam perubahan RUU Kehutanan ini kita pertama akan mendorong sanksi yang lebih kuat, lebih mhm, tegas kepada perambah hutan kerusakan alam. Nah, yang mhm, kedua adalah agar perubahan kawasan hutan, perizinan-perizinan itu dilakukan secara lebih ketat, lebih selektif sehingga mhm. hutan benar-benar kita jaga ya. Jadi itu yang akan kita antisipasi. Oke, Karena memang sejauh ini sudah di-mapping kira-kira Mas Daniel yang kira-kira, bertanggung jawab kalau kita melihat kan banyak sekali beredar informasi bahwa lokasi dari tambang, lokasi dari pembukaan lahan untuk kelapa sawit, lokasi-lokasi, logging yang lain gitu, itu banyak sekali titik-titik sebenarnya kegundulan hutan di sana. Apakah sudah mulai untuk didata dan kira-kira saksi yang akan diberikan itu sudah mulai mengarah ke sana? ya, untuk itu makanya kita Heeh, mendorong adanya segera dibentuk tim investigasi ya, mhm, dari lintas sektor, mhm, dari lintas kementerian untuk memastikan, untuk memetakan, untuk menjelaskan kepada mhm, masyarakat apa penyebab utama dari bencana yang mhm, sangat besar ini ya. mhm, Eh, Kalau ada perambahan hutan, ada illegal logging, ada penambangan liar, mhm, itu semua harus dilihat skalanya berapa berapa luas hutan yang mereka rusak, bagaimana dampaknya, dan baik, ada penindakan yang tegas terhadap para pelaku yang melanggar. baik. Ada kesan dalam perizinan, pendirian misalnya tambang ataupun yang lain gitu di wilayah-wilayah, menggunakan di dalam hutan gitu ya, itu masih dalam,
lingkup yang sangat longgar di sana. Apakah Komisi 4 menilai regulasi ini turut membuka celah adanya eksploitasi yang semakin memperparah resiko bencana seperti ini? Ya itu makanya yang harus kita perbaiki di dalam perubahan RUU Kehutanan nanti. Oke, Ya. Sehingga oke. sanksinya kita akan pertama sanksi pelanggaran akan kita perketat, kita perberat ya sebagai tindakan pidana yang berat. Kedua adalah adanya perketat perizinan ya, tidak Baik. mudah karena selain biaya ekologis, tetapi juga ternyata juga menimbulkan biaya kemanusiaan besar kalau terjadi bencana. Baik, Mas Ari, bagaimana Anda melihat ini, Mas Ari? Mungkin akan dijatuhkan sanksi lebih berat lagi sebagai efek jera, ataukah akan akan mengalir begitu saja gitu? Ini menjadi perhatian serius dari masyarakat saat ini. Gimana, Mas Ari? Ya semoga ini bukan janji-janji politisi gitu ya. Hmm. Karena ya artinya memang ini sudah tidak bisa lagi dilihat bahwa ini kejadian biasa gitu. Hmm. Karena tadi udah sering berkorelasi ya, perubahan iklim dan juga dampak dari tata guna lahan yang amburadul gitu ya, dalam pemberian izin yang tidak menempatkan environmental etik, sehingga kemudian hari ini kita sedang memanen bencana. Nah, dalam konteks ini sebenarnya dari dulu ada pendekatan yang terintegrasi dalam model-model pembangunan kita berbasiskan daerah aliran sungai. Makanya di Undang-Undang Kehutanan dulu ada yang namanya batas minimum untuk kawasan hutan itu 30%, itu udah sangat minimum. Tapi kemudian itu dirubah di Undang-Undang Omnibus Law. Ya, Nah, saya kira mungkin Pak Johan juga tahu soal ya, itu, ya. bagaimana itu dirubah sehingga kemudian daerah-daerah aliran sungai itu kemudian serampangan diberikan izin gitu ya atas nama pembangunan. Tapi pembangunan yang kemudian kita hasilkan, kita sudah membangun misalnya selama 10-20 tahun hanya akan hilang dalam sekejap jika kemudian bencana banjir dan tanah longsor ini terjadi. Nah, Baik. ini yang harus dilakukan sebenarnya. Jadi di tingkat regulasi itu harus diperkuat dan mudah-mudahan ini dimasukin lagi dalam undang-undang kehutanan yang sedang lagi dibahas sama DPR untuk memastikan ambang batas 30% itu harus menjadi batasan ketika kita memberikan izin di wilayah-wilayah daerah aliran sungai. Baik, Nah, yang baik. kedua memang penegakan hukum. Dari dulu memang penegakan hukum ini selalu menjadi persoalan dalam konteks kejahatan-kejahatan lingkungan ya, karena ternyata misalnya sebagian besar termasuk anggota DPR dan menteri-menteri ini dia juga terhubung dalam bisnis-bisnis sumber daya alam. Nah, sehingga kemudian itu melemahkan penegakan hukum dan lagi-lagi misalnya melalui Omnibus Law itu sawit dalam kawasan hutan itu diputihkan. Nah, itu kemudian lagi-lagi memberikan Baik, karpet merah kepada para perusak gitu. Nah, baik, itu jadi masalah yang serius dan baik, lagi-lagi Mas Ari. dampaknya akan terjadi seperti ini. Sehingga memang Ya. kita berharap ini akan jadi betul-betul ya, misalnya DPR dan pemerintah ini menjadi pembelajaran pentingnya bagaimana kita membangun tanpa merusak. Kira-kira gitu. Mas Daniel, ada harapan besar bahwa regulator dan juga Anda di tahap pengawas gitu ya di DPR itu benar-benar bisa menjaga hal tersebut gitu, Mas Daniel gitu. Karena kalau kita melihat ada undang-undang Kementerian Kehutanan, ada undang-undang Ciptaker di sana yang disebutkan oleh Mas Ari di sana gitu. Apakah nanti akan ada revisi-revisi tambahan terkait dengan hal tersebut, Mas? Misalnya di Undang-Undang Cipta Kerja gitu terkait dengan batas 30%, pemakaian lahan dan lain sebagainya macamnya, Mas Daniel. Ya itu salah satu poin penting yang menjadi catatan kami. Kita saati Mas Ari. Mhm. Jadi hal-hal yang bertentangan di Iya. dalam UCK ya, kita akan tarik kembali, kita akan sesuaikan kembali. Ya, Mhm. kita akan mengoreksi Mhm. pelemahan perlindungan terhadap lingkungan dan hutan. Ya. Baik. Jadi semangat dari perubahan RUU Kehutanan adalah kita akan memperkuat menjaga lingkungan, menjaga hutan, dan kita akan memberikan sanksi yang tegas, sanksi yang keras, sanksi yang berat kepada para perusak lingkungan. Baik. Jadi ya kita mohon dukungan dari seluruh masyarakat ya, dan kita minta partisipasinya, masukannya, dorongan yang kuat dari masyarakat karena dorongan tersebut menjadi amunisi
semangat energi bagi kami di DPR. Baik, ada tim yang akan dibentuk oleh DPR dalam mengevaluasi terkait dengan bencana banjir dan longsor yang terjadi di Sumatera ini dan harapan besar sama-sama kita semua gitu, bagaimana nanti akan ada keluar rancangan undang-undang baru terkait dengan kehutanan dan juga pastinya ada sanksi yang keras, yang lebih keras lagi terkait dengan hal-hal tersebut yang mengakibatkan bencana yang semakin parah. 442 korban jiwa sudah ditemukan dan masih banyak yang masih hilang dan kami berharap ini bukan hanya angka kosong saja, tapi benar-benar ada kelanjutannya bagaimana mengantisipasi hal tersebut tidak terjadi di kemudian hari. Sekali lagi terima kasih Mas Daniel dan juga Mas Haris sudah hadir di CNN Indonesia Newsroom sore hari ini dan selamat bertugas kembali. Ya, makasih. Terima Salam. kasih Mas, terima Terima kasih. kasih.